Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas dan berdiskusi untuk chapter 4 yaitu teori di marketing research. Bisa digoyang. Nah, sebelum masuk ke pembahasan teori dan riset pemasaran dalam riset pemasaran ini, kita akan merefresh kembali apa saja dari step-step dari marketing riset proses itu sendiri. Nah, di pembahasan sebelumnya kita sudah pernah mendiskusikan bahwa ada 11 langkah-langkah yang dilakukan dalam proses riset pemasaran menurut buku dari Burns dan kawan-kawan tahun 2020 yang kita gunakan sebagai acuan. Nah, di dalam chapter ini kita akan mempelajari bagaimana kita menemukan theoretical background dalam riset pemasaran dan kemudian nanti bagaimana hubungannya teori-teori pemasaran ini dengan hipotesis, kemudian dengan variabel-variabel yang akan kita gunakan di dalam riset pemasaran. Selanjutnya untuk riset pemasaran ini sendiri melibatkan bagaimana peneliti ini menemukan sebuah teori atau literatur yang sesuai untuk tema yang diangkat. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mendefine atau menentukan bagaimana peneliti ini bisa menemukan teori yang cocok. Yang pertama memulai dari bagaimana fenomena yang ada yang bisa kita identifikasi sesuai dengan topik penelitian kita. Misalnya kita akan mengangkat tentang perilaku konsumen digital, kita bisa menemukan fenomena ini dari literatur review yang bisa kita ambil dari beberapa sumber. Misalnya yang pertama adalah buku-buku perilaku konsumen atau buku-buku pemasaran. Yang kedua adalah dari jurnal-jurnal ilmiah. Yang ketiga adalah dari berita populer yang bisa kita temukan dan lebih update tentunya ya dibandingkan dengan literatur ilmiah atau buku-buku yang diterbitkan. Nah, dari beberapa sumber ini kita bisa meringkas fenomena apa saja yang muncul dan terjadi di dalam topik yang kita angkat. Yang kemudian ini akan kita rangkum dan akan kita temukan apa saja kira-kira satu topik atau fenomena yang menarik untuk diangkat atau bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian selanjutnya apakah literatur yang sudah kita temukan ini cukup memenuhi kebutuhan kita akan literatur, akan tinjauan pustaka, akan sumber-sumber bacaan dan sumber-sumber informasi dari topik-topik yang kita pelajari di dalam sebuah penelitian. Nah, kita cek lagi apakah sudah sesuai. Kalau misalnya sudah sesuai, kita bisa melanjutkan juga ke step yang keempat, di mana step yang keempat ini menjadi salah satu hal yang penting dalam riset pemasaran, yaitu parsimony test. Bahwa sebuah teori atau literatur itu harus bisa menjelaskan fenomena yang kita angkat secara sederhana dan secara singkat seperti itu ya. Jadi parsimoni itu kayak kita bisa menjelaskan dengan singkat, padat, dan jelas gitu. Begitu juga di saat keterkaitannya dengan sebuah teori. Di saat kita mengangkat sebuah teori, kita menggunakan sebuah teori untuk mempelajari fenomena yang kita angkat pada topik kita sebisa mungkin mengangkat atau mengambil sebuah teori yang bisa menjelaskan seluruh variabel di dalam penelitian kita. Kemudian untuk teori sendiri, teori pemasaran ini sebenarnya di bidang pemasaran ini belum memiliki teori yang murni atau asli dari pemasaran, namun kita bisa meminjam atau mensintesis teori-teori yang sudah ada, misalnya teori dari psikologi, kemudian dari sosiologi, dan dari antropologi, dari hukum, dan lain-lainnya dan yang relevan dengan penelitian kita sehingga bisa kita angkat di penelitian kita sebagai literatur review. Nah, kita masuk ke yang pertama, lebih detailnya adalah untuk mengidentifikasi fenomena, ini mendefinisikan perilaku atau hasil spesifik yang peneliti tidak hanya bisa berkata kayak saya ingin meneliti tentang ponsel.
Nah, tiba-tiba ngomong gitu tidak bisa begitu juga ya. Jadi harus ada sumbernya. Kenapa kita memilih satu fenomena? Nah, peneliti ini harus mempersempit fokus pada tindakan atau hasil tertentu. Apakah contohnya meneliti niat beli, apakah meneliti kepuasan setelah pemakaian produk, atau loyalitas jangka panjang dari konsumen sendiri. Kemudian menentukan lensa awalnya. Nah, lensa awal ini biasanya terkait dengan teori. Tapi mungkin di saat kita membaca jurnal atau paper ya yang terbit di jurnal, itu tidak semuanya menggunakan, teori yang spesifik. Mungkin hanya menggunakan, literatur review untuk variabel-variabelnya. Nah, yang kita bicarakan di sini, ada 2 hal itu ya. Yang pertama adalah, penelitian yang menggunakan suatu teori yang spesifik, contohnya misalnya teknologi acceptance model atau theory of planned behavior atau social cognitive theory, seperti itu. Itu adalah teori yang, sudah mapan ya dan bisa digunakan sebagai lensa atau sudut pandang dalam menganalisis penelitian kita. Kemudian, bagaimana kita menentukan lensa awal ini? Nah, ini tergantung pada fenomena yang tadi sudah dipilih di, langkah yang pertama. Kemudian peneliti juga akan mulai mengarahkan pandangan mereka ke bidang ilmu tertentu. Contoh lainnya adalah jika kita melakukan penelitian di barang mewah, misalnya, fenomenanya adalah kenapa, ada orang yang ada konsumen ya, banyak mungkin ya kita bisa temui ya, apalagi di masa sekarang ini ya, eee kenapa ada orang yang rela antri sampai berjam-jam demi mendapatkan sebuah tas atau, produk tertentu gitu yang harganya tuh nggak murah gitu, harganya itu bukan harga 1.000, 2.000 tapi harganya mungkin bisa jutaan gitu. Misalnya contohnya adalah, launching dari produk-produknya Apple gitu. Nah itu banyak sekali antriannya sampai mengular gitu, terus ada lagi, mungkin produk-produk tas mewah gitu yang harganya bukan lagi 50.000 tapi harganya mungkin jutaan, tuh banyak banget orang yang, mengantri gitu. Nah, kira-kira kita mau mengidentifikasi kenapa sih gitu kan alasan di balik perilaku ini gitu. Nah, maka fenomena intinya adalah mungkin ini terkait dengan status sosial. Nah, fenomena intinya bisa kita define yaitu pencarian status atau identitas diri. Selanjutnya kita bisa, melihat kira-kira apa sih teori-teori yang relevan dengan status sosial ini. Dari sini peneliti kemungkinan besar akan melirik teori-teori dari bidang psikologi sosial atau bidang sosiologi. Nah, kemudian selanjutnya lagi misalnya contoh penggunaan aplikasi. Misalnya sebagai lensanya yang kita ambil adalah adopsi adopsi teknologi. Contohnya jika fenomenanya adalah seberapa cepat orang beralih menggunakan fitur AI di ponsel, maka fenomena intinya adalah penerimaan teknologi. Nah, di sini, peneliti akan mencari teori yang fokus pada efisiensi, kemudahan penggunaan, dan juga kegunaan fungsional. Mungkin salah satu teori yang bisa digunakan adalah teori acceptance model. Kemudian, mengapa ini penting? Nah, kenapa sih kita harus, berangkat dari teori-teori ini sendiri? Nah, tanpa identifikasi fenomena yang jelas, yang tajam, peneliti ini akan terjebak dalam hutan ya, tanda tanda kutip ya, karena peneliti ini nggak tahu mau ngapain gitu. Nah, teorinya sangat luas dan fenomena juga sangat, banyak sekali, sangat luas sekali. Nanti akan ngefeknya ke penelitian-penelitian, ke apa, step-step penelitian yang selanjutnya. Nah, dengan mengetahui bahwa inti masalahnya adalah masalah psikologi, misalnya, rasa takut tertinggal seperti, fear of missing out, peneliti tidak perlu lagi membuang waktu untuk mempelajari teori-teori lainnya yang tidak relevan. Misalnya, kita mau neliti FOMO, tapi kita mau belajar teori ekonomi makro, kan tidak, indirect effect-nya tidak direct effect gitu. Jadi tidak relevan secara langsung. Jadi kita mungkin cukup mempelajari, teori-teori apa dan paper-paper apa yang berkaitan dengan variabel fear of missing out. Selanjutnya ini adalah sebuah paper yang introduction dari sebuah paper, di mana ini saya, kasih panah ya, bahwa di sini ada contoh di paragraf pertama, kemudian paragraf kedua dan paragraf ketiga ini adalah menceritakan hal yang berbeda, bahwa yang pertama adalah, identifikasi pertama tentang fenomena bahwa adanya peningkatan perilaku pembelian impulsif dalam konteks e-commerce akibat perkembangan teknologi digital. Kemudian ternyata e-commerce ini, tidak hanya iklan ya, tidak hanya, offline store saja,
atau iklan atau spesifik, marketing variabel yang mendorong adanya pembelian impulsif, tapi juga e-commerce ini adanya e-commerce ini sendiri, kemudahan penggunaan di e-commerce, kemudian belanja instan seperti itu juga mendorong meningkatnya pembelian impulsif. Dan ternyata pembelian impulsif ini terjadi di 30-50% di pembelian konsumen itu terjadi secara impulsif, jadi cukup besar sekali dan, juga, terjadi secara digital. Kemudian, impulsive buying ini sebenarnya adalah sebuah, perilaku yang unik gitu ya, karena berbeda dengan pembelian biasa. Karena kalau pembelian biasa itu mungkin lebih rasional, orang itu lebih mempertimbangkan fungsinya. Tapi pembelian impulsif ini lebih banyak dipengaruhi oleh emosi dan lebih tidak rasional. Kemudian di paragraf selanjutnya diceritakan ditarik konteksnya ke Indonesia. Kenapa sih Indonesia yang dijadikan, objek penelitian atau lokasi penelitian? Karena, di sini adalah tema yang diangkat sebenarnya adalah fashion muslim gitu konteksnya, eee kontak fashion ya, awalnya fashion, kemudian fashion muslim. Nah, kenapa fashion muslim, kenapa Indonesia? Karena Indonesia itu adalah negara yang, dengan populasi muslim terbanyak di dunia, kemudian secara otomatis, konsumsi fashion muslimnya juga banyak. Nah, ternyata ada data juga yang menunjukkan bahwa dalam penjualan online itu salah satu penjualan terbesar adalah penjualan fashion. Nah, untuk Indonesia sendiri, karena populasi muslimnya yang paling banyak, secara otomatis konsumsi fashion muslimnya juga banyak. Nah, kemudian di Indonesia sendiri, fashion muslim itu terbagi menjadi beberapa segmen ya. Salah satunya adalah, fashion muslim yang premium atau yang mahal atau yang harganya mungkin di atas rata-rata, fashion muslim lainnya. Misalnya contohnya hijab. Nah, hijab rata-rata itu dijual di pasaran, di marketplace gitu atau di website online gitu, itu harganya mungkin antara 50.000, ada yang 100.000 ya. Nah, ada beberapa merek yang, di Indonesia ini menjual hijab, satu helai hijabnya bisa mencapai Rp1.000.000. Nah, ada beberapa brand yang mengeluarkan, high end hijab ini seperti Ivan Gunawan, Dian Pelangi, kemudian Ria Miranda, Nada Puspita, dan Linda Anggrea, dan juga, Button Scarf. Nah, jadi, dalam literatur yang sudah kami temukan ternyata perilaku pembelian impulsif ini tidak hanya pada barang-barang yang murah saja atau mass production saja, tapi juga bisa terjadi pada barang-barang yang mahal. Karena beberapa brand ini mengeluarkan lini produknya yang bisa habis terjual dalam hitungan menit pada saat, produknya diluncurkan. Sehingga hal tersebut, menjadi curiosity untuk peneliti untuk meneliti lebih lanjut, fenomena apa yang mendasari, bahwa konsumen ini membeli impulsif untuk barang-barang mahal. Nah, kemudian ringkasan fenomenanya adalah perilaku pembelian impulsif ini yang biasanya terjadi pada barang murah atau mass market, ternyata juga bisa terjadi pada barang mahal, contohnya adalah fashion muslim di Indonesia karena Indonesia adalah negara muslim dengan, populasi terbanyak yang di dunia ya, jadi kemungkinan pembelian impulsif pada kategori ini bisa sangat tinggi. Jadi kira-kira apa sih motivasi dari konsumen untuk melakukan pembelian impulsif pada produk fashion muslim premium ini? Selanjutnya, langkah yang kedua adalah melakukan literatur review karena tadi kita udah dapat fenomenanya yang spesifik ya, fashion muslim, pembelian impulsif, online ya, kemudian Indonesia, dan fashion muslimnya premium. Nah, akhirnya literatur review juga lebih terarah. Literatur review ini lebih khusus gitu, nggak nyari-nyari literatur review yang lain yang di luar konteks, tapi, lebih terarah dan lebih spesifik, jadi juga lebih efisien waktunya. Yang pertama adalah, eee, tinjauan pustaka bukan hanya sekadar membaca buku, tapi juga melainkan proses melacak jejak pemikiran yang sudah ada untuk menemukan dasar yang kokoh bagi penelitian Anda. Jadi jejak pemikiran yang sudah ada ini bentuknya bisa macam-macam seperti buku, tulisan atau opini-opini di, media populer gitu, kemudian di, jurnal-jurnal ilmiah. Itu semua adalah, jejak pemikiran lah yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya atau penulis-penulis lainnya. Nah, yang pertama di sini adalah yang jalur yang paling umum adalah hampir semua penelitian itu dimulai dengan melihat apa yang dilakukan orang lain. Jadi tidak perlu menemukan kembali rodanya, dengan meninjau literatur,
mereka bisa melihat pola bagaimana sebuah masalah diselesaikan secara akademis. Jadi saat ini kita sudah bisa mengakses jurnal ilmiah itu secara online dan kita bisa mengakses ribuan tulisan setiap harinya, ribuan pemikiran setiap harinya yang bisa menjadi dasar dari eh, tulisan kita selanjutnya. Nah, melihat lensa ini yang berhasil digunakan ini dalam dunia riset ini, teori sering disebut sebagai lensa. Jadi bagaimana kita melihat sebuah fenomena ini, kemudian dari sudut pandang tertentu dan teori tertentu. Jika peneliti terdahulu menggunakan lensa psikologi, mungkin akan fokus pada emosi konsumen, sedangkan jika menggunakan lensa ekonomi akan fokusnya kepada harga dan rasionalitas. Namun, peneliti akan mencari lensa mana yang paling tajam dan paling jelas dalam menjelaskan topik atau masalah yang diangkat dalam penelitiannya saat ini. Contohnya untuk literatur review adalah misalnya dalam penelitian yang tadi sudah diutarakan sebelumnya di introduction-nya, ini karena sudah spesifik ke fashion muslim, ini secara literatur ini biasanya banyak digunakan istilah-istilah yang berbeda ya. Salah satunya adalah modest fashion. Walaupun pencarian literatur tidak hanya sebatas modest fashion, tapi bisa halal fashion, kemudian muslim fashion, dan bisa banyak istilah lainnya. Hanya saja kita simpelkan, kita jadiin satu ya menjadi modest fashion. Nah, dari semua literatur yang ada, kemudian kita rangkum menjadi satu di satu part ini, satu bagian ya menjadi rangkuman menjadi modest fashion yang menjelaskan apa itu modest fashion dan apa itu hijab, apa yang dimaksud dengan fashion muslim dan spesifik produk apa yang diangkat dalam penelitian kita. Kemudian perilaku yang diangkat dalam penelitian ini adalah impulse buying behavior, khususnya yang online. Jadi langsung spesifik nyarinya itu literatur review yang impulse buying online gitu. Kemudian penelitian ini menggunakan lensa teori yaitu self determination theory. Kenapa self determination theory ini diangkat? Karena teori ini berdasarkan tinjauan literatur, teori ini bisa menjelaskan dari fenomena yang diteliti dan variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini. Nah, yang kedua ini untuk conduct literature review ya. Nah, untuk mendeteksi tren konsensus akademik, poin ini menyoroti pentingnya frekuensi penggunaan teori. Contoh, jika kasus makanan organik ya, contoh misalnya jika meneliti dalam makanan organik, organic food, Anda bisa menemukan bahwa 5 atau 10 jurnal bereputasi tinggi semuanya menggunakan TPB misalnya untuk menjelaskan mengapa orang itu membeli sayuran organik atau makanan organik. Nah, hal itu tuh bisa menunjukkan sinyal yang kuat bahwa TPB ini adalah teori yang memang relevan untuk membahas atau menjadi lensa dari pembahasan kasus makanan organik ini. Nah, kemudian untuk menunjukkan bahwa komunitas ilmiah sepakat pada variabel dalam TPB seperti sikap dan norma sosial adalah faktor yang paling berpengaruh dalam pembelian makanan sehat. Jadi, Eee, dengan adanya dengan adanya konsensus akademik ini, maka akan memperkuat, opini kita bahwa TPB ini menjadi teori yang kuat dalam, menjabarkan atau menjelaskan perilaku konsumen dalam konsumsi makanan organik. Kemudian untuk mengidentifikasi celah riset, selain menemukan teori yang kuat atau yang populer, tinjauan pustaka juga membantu peneliti melihat apa yang belum dibahas. Misalnya teori A sudah sering dipakai untuk membahas makanan organik di Eropa, tapi belum pernah diteliti di konteks Asia atau misalnya Indonesia. Disinilah mungkin gap penelitian yang bisa Anda teliti atau bisa Anda angkat dalam penelitian Anda. Kemudian memeriksa boundary atau kondisi batas ya. Nih, teori ini tidak bersifat universal atau tidak selalu berlaku untuk setiap situasi. Setiap teori ini memiliki batas ya, batas di mana teori ini bisa bekerja sangat baik, namun juga ada teori ini yang menjadi tidak relevan dengan konteks tertentu. Nah, contohnya misalnya perilaku pembelian impulsif ini adalah perilaku yang tidak terencana. Sementara untuk theory of planned behavior dari judulnya kita sudah tahu bahwa theory of planned behavior ini adalah lebih cenderung untuk meneliti pembelian yang terencana atau lebih rasional. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa jika perilaku pembelian impulsif ini tidak cocok jika dilihat dari lensa theory of planned behavior. Nah, sebaliknya yang teori pembelian impulsif ini yang meneliti pengaruh, teknologi, misalnya teknologi website, cocok jika menggunakan teknologi acceptance models atau TAM dibanding menggunakan teori motivasi. Sebaliknya, jika
penelitian perilaku pembelian impulsif ini mengangkat mengenai bagaimana motivasi konsumen atau ingin tahu bagaimana motivasi konsumen, maka lebih cocok untuk menggunakan teori motivasi. Nah, parsimoni di dalam dunia digital, di dalam dunia riset ya, di dalam dunia riset, dunia ilmiah, ada sebuah prinsip yang disebut Occam's Razor, yaitu penjelasan yang paling sederhana biasanya adalah yang paling benar. Inilah yang disebut dengan parsimoni. Jadi parsimoni itulah keseimbangan antara kesederhanaan dan penjelasan. Jadi peneliti ini bisa mencari teori yang paling sederhana namun paling mampu menjelaskan sebuah fenomena secara luas. Jika sebuah teori bisa menjelaskan 80% dari perilaku konsumen, teori tersebut bisa menjadi lebih baik daripada menggunakan teori yang sangat rumit, tapi hanya bisa 5% akurasinya. Contohnya misalnya self-determination theory bisa digunakan untuk penelitian yang meneliti motivasi internal konsumen dalam membeli suatu produk. Satu model, satu teori. Nah, kemudian contoh lain adalah social cognitive theory bisa digunakan untuk menguji mekanisme kognitif dan afektif dari konsumen dalam membeli ke sebuah produk. Dan, parsimoni ini juga menghindari over complexity dan juga lebih efisien karena teori yang parsimoni lebih mudah diuji secara statistik dan lebih mudah dikomunikasikan kepada, pihak eksternal ya atau untuk praktisi. Yang kelima adalah mensintesis atau meminjam antar disiplin ya. Jadi, dari psikologi kita bisa meminjam teori untuk memahami motivasi individu, kemudian dari sosiologi kita bisa memahami, pengaruh kelompok sosial dan budaya, kemudian dari ekonomi kita bisa melihat bagaimana konsumen ini memahami pilihan rasional gitu seperti harga. Kemudian modifikasi untuk komersial, peneliti tidak hanya mengambil teori tersebut, mentah-mentah aja ya, tapi juga diadaptasi ke dalam konteks komersial. Misalnya teori kepercayaan dalam psikologi diubah menjadi loyalitas merek dalam pemasaran. Kemudian masalah yang melibatkan penentuan informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana informasi dapat diperoleh dengan cara yang paling layak, dan informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana mendapatkannya. Kemudian untuk model kerangka, konseptual sendiri, yang pertama adalah dari teori, dari literatur review, kemudian kita menentukan variabel-variabel utama apa saja yang kita angkat. Kemudian kita menambahkan variabel penghubung jika ada, misalnya dalam pemasaran. Dalam pemasaran itu, ilmu pemasaran itu ada sebuah, framework atau kerangka yang menjelaskan bahwa secara natural manusia itu berpikir dan bertindak itu melalui perasaan. Jadi secara umum manusia itu berpikir secara kognitif, kemudian merasakan secara afektif dan juga berperilaku secara behavioral. Dan itu merupakan rangkaian yang, yang satu rangkaian gitu, yang serangkaian yang natural dilakukan oleh manusia. Contohnya jika Anda melihat, lawan jenis yang menarik, Anda akan berpikir melihat dulu, "Oh dia menarik," kita berpikir secara kognitif bahwa dia menarik, kita memberikan penilaian secara kognitif, dia menarik, kemudian kita merasakan bahwa kita, menyukai lawan jenis tersebut karena dia menarik dan itu adalah faktor afektif dan selanjutnya kita akan menentukan apa, langkah selanjutnya atau perilaku perilaku apa yang kita lakukan karena ketertarikan kita itu tadi. Nah itu adalah natural ya semua manusia seperti itu. Nah dalam ilmu pemasaran, melihatnya seperti itu, konsumen ini juga manusia, konsumen ini juga individu-individu yang berpikir secara kognitif, merasakan secara afektif, dan kemudian berperilaku secara behavioral, dengan sudah mempertimbangkan faktor kognitif dan afektif tadi. Sehingga variabel penghubung ini biasanya disebut dengan variabel mediasi atau intervening juga bisa ada istilah lainnya ya intervening variabel adalah jembatan yang menjelaskan bagaimana variabel independen dan mempengaruhi variabel, dependen. Jadi dari variabel independen itu tidak langsung mempengaruhi variabel dependen. Contohnya misalnya adalah kualitas layanan, kepuasan dan, loyalitas. Jadi pada saat pada saat konsumen ini menilai bahwa kualitas layanan ini menjadi sebuah kualitas yang baik, nilainya tinggi, kemudian akan mempengaruhi, kepuasan konsumen. Selanjutnya pada saat konsumen sudah puas, maka konsumen akan menjadi loyal kepada, sebuah produk atau brand atau jasa.
Kemudian variabel moderasi ini adalah variabel yang mungkin bisa dibilang variabel pengganggu ya, atau variabel yang memoderasi sebuah hubungan dari antar dua variabel. Apakah ini mengganggunya akan memperkuat atau memperlemah, ini nanti ditentukan berdasarkan studi literatur. Kemudian yang selanjutnya adalah model penelitian. Model penelitian ini kerangka konseptual ini disusun berdasarkan hipotesis dulu. Hipotesis adalah pernyataan sementara atau jawaban sementara, dugaan sementara bagaimana arah dan hubungan kedua variabel. Misalnya contoh, eh, kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Itu adalah jawaban sementara ya. Kemudian digambarkan diagram alirnya atau visualisasi model, membuat kotak atau lingkaran dan panah yang menunjukkan arah hubungan dari kedua variabel. Hal ini adalah cara yang standar dalam riset pemasaran untuk menunjukkan logika berpikir dari peneliti. Kemudian kotak itu mewakili variabel dan panah itu menunjukkan pengaruh atau kausalitas. Kemudian menentukan bagaimana variabel akan diukur dalam dunia nyata. Jika teorinya adalah kepercayaan, indikatornya apa? Misalnya kepercayaan itu adalah kejujuran, kemudian kompetensi staf, dan keamanan data. Contoh ini adalah salah satu contoh dari sebuah penelitian terdahulu bahwa di sini variabel independennya ada 4, yaitu materialisme, hedonic motivation, positive emotion, dan fear of missing out yang mempengaruhi online impulse buying. Nah, di sini ada 2 variabel mediator ya yang dihiposesiskan bahwa sebelum menentukan atau behaviornya yang online impulse buying ini, konsumen melalui dari online shopping attitude dan trust atau kepercayaan dulu. Oke, mungkin dari saya itu saja mengenai bagaimana kita menentukan teori dan bagaimana kita menyusun model penelitian. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.